Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7. Ya, kita masuk ke bab 2 mengenai fungsi dan limit. Nah, pada bab 2 ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Nah, untuk pertemuan ke-7 ini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu mengenai subbab pertama, yaitu fungsi dan grafiknya. Ya, jadi kita masuk ke definisi fungsi. Jadi suatu fungsi itu ya adalah suatu korespondensi atau padangan yang menghubungkan setiap objek X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal dengan sebuah nilai tunggal fx dari suatu himpunan yang lain. Nah, kalau di sini suatu himpunan kedua. Ya, himpunan nilai yang diperoleh secara demikian disebut daerah hasil fungsi. Adik-adik perhatikan bahwa ini adalah gambar atau diagram panah dari suatu fungsi. Ya, di sini ada suatu himpunan pertama dan ini adalah suatu himpunan kedua. Oke. Ya, jadi himpunan pertama ini itu dikatakan sebagai daerah asal atau domain. Jadi ini sebenarnya adalah kodomain, tapi karena semua elemennya adalah hasil dari nilai-nilai pada daerah asal, makanya ini disebut sebagai daerah hasil. Nah, perhatikan bahwa suatu fungsi atau suatu himpunan pertama itu dia memiliki elemen-elemen atau anggota-anggota. Nah, jika setiap anggota pada daerah asal dihubungkan dengan satu anggota ke himpunan B, anggaplah ini himpunan A, ini himpunan B, ya dihubungkan dengan satu anggota pada himpunan B. Nah, maka ini namanya fungsi. Perhatikan untuk anggota atau elemen kedua dan elemen ketiga pada daerah asal. Kita lihat ya bahwa elemen kedua itu dipadankan dengan elemen kedua. Demikian juga dengan elemen ketiga dipadankan dengan elemen kedua. Apakah ini masih dinamakan fungsi? Iya, ini masih dinamakan fungsi karena elemen pada himpunan pertama atau daerah asal dihubungkan dengan satu, ya, kecuali kalau misalnya dia dihubungkan dengan dua, misalnya ini dihubungkan juga dengan yang ini, nah, baru kita katakan dia bukan fungsi karena dihubungkan dengan dua. Tapi ketika dia dihubungkan dengan satu saja, ya meskipun elemen yang lain juga dihubungkan dengan anggota yang sama pada himpunan kedua, itu tetap dinamakan fungsi. Dipahami ya? Dia dihubungkan dengan satu, tidak boleh dua. Mengenai fungsi ini, ya mungkin adik-adik sudah pernah dapat sebelumnya di SMA, ya bahwa fungsi ini sebenarnya erat kaitannya dengan relasi. Ya, kalau relasi itu tidak ada tidak ada ketentuan harus dihubungkan dengan berapa nilai pada himpunan kedua. Tapi kalau untuk fungsi, ya dia harus dihubungkan dengan sebuah nilai tunggal. Ya, jadi itu bedanya relasi dengan fungsi. Ya, kita masuk ke notasi fungsi. Jadi fungsi itu sering disimbolkan dengan F atau juga bisa dengan F. Jadi F kecil atau F besar. Nah, kemudian kalau kita katakan fx, ya berarti fungsi pada X atau fungsi dari X atau fungsi terhadap X. Kita masuk ke contohnya. Untuk fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x, cari dan sederhanakan A f4 C. Ya, saya ambil sebenarnya kalau di bukunya itu ada 4 contoh, saya ambil perwakilan 2 saja yang akan saya jelaskan. Ya, jadi untuk bagian A dan bagian C. Nah, untuk bagian C-nya sendiri kita diminta mencari F4 ditambah H dikurang F4. Nah,
cari sama-sama. Ya, saya di sebelah kanannya saja. Ini perhatikan ya bahwa fx sendiri adalah x kuadrat dikurang 2x. Sehingga kalau f4, oke, x-nya kita ganti dengan 4. Ya, berarti di sini 4 kuadrat dikurang 2 dikali 4. Nah, sama dengan 4 kuadrat sama dengan 4 kali 4, berarti di sini 16 dikurang 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Ya, 16 dikurang 8 adalah 8. Sekarang kita ke bagian C. F4 ditambah H. Ya, cari dulu F4 ditambah H. Oke. Nah, kalau F4 nya sendiri kita sudah dapat di bagian A. Jadi kita tidak perlu cari, nanti langsung kita ganti saja ke soal atau ke jawaban C ya. Terus F4 ditambah H, berarti X-nya di sini ya, X-nya di sini kita ganti dengan 4 ditambah H ya. Berarti ganti X-nya dengan 4 ditambah H, berarti 4 ditambah H kuadrat ya. Ini kemudian dikurang 2, X-nya ganti dengan 4 ditambah H. 4 ditambah H. Nah, saya di sini saja ya. 4 tambah H kuadrat berarti 4 ditambah H dikali 4 ditambah H dikurang 2 dikali 4 tambah H. Ya, ini boleh dikali masuk. Min 2 dikali 4 min 8 ya. Min 2 dikali H min 2H. Iya, kita urai yang ini 4 ditambah H dikali 4 ditambah H. Jadi 4 dikali 4, kemudian 4 dikali H. Nah, selanjutnya sebelahnya lagi H dikali 4, kemudian ditambah H dikali H. Oke. Jadi saya tuliskan di bawah 4 dikali 4 adalah 16, 4 dikali H adalah 4H, H dikali 4 adalah 4H. Nah, kemudian H dikali H adalah H kuadrat. Tulis kembali, dikurang 8 dikurang 2H ya. Ini saya tulis dulu H kuadrat, saya angkat ke depan ya, karena ini H yang berpangkat paling tinggi. H kuadrat, kemudian cari H-nya lagi yang berpangkat di bawahnya 2, berarti yang H saja ya, karena ini berpangkat 1 ya. 4H ditambah 4H 8H dikurang 2H berarti 6H. 6H. Kemudian 16 dikurang 8 ya, itu sama dengan 8. Ini ditambah ya, ditambah 8. Ini kita sudah dapat untuk F4 ditambah H. Oke, kita masih harus mengurangi dengan F4 ya. Nah, sekarang kita akan mencari hasil dari F4 tambah H dikurang F4. F4-nya ini 8 tadi kita dapat, kemudian F4 ditambah H adalah yang ini ya. Jadi saya tulis di bawah F4 ditambah H dikurang F4 sama dengan ini. Untuk ini kan berarti di sini H kuadrat ditambah 6H ditambah 8, kemudian dikurang F4. F4 tadi 8 ya, sehingga diperoleh hasilnya ya, berarti 8 dikurang 8 yang habisnya berarti sisa ini H kuadrat ditambah
Jadi ini hasilnya. Ya, baik, kita lanjutkan ke bagian daerah asal dan daerah hasil. Ya, jadi tadi kita sempat singgung ya mengenai himpunan daerah asal dan himpunan daerah hasil. Jadi kalau misalnya ada fungsi ya dan disebutkan mengenai daerah asalnya, ya berarti kita tidak perlu repot-repot mencari daerah asal yang lain. Nah, tetapi kadang-kala di soal itu daerah asalnya tidak disebutkan secara terperinci. Karena itu adalah menjadi tugas kita untuk mencari tahu daerah asalnya meskipun tidak disebutkan. Jadi, jika ada soal yang seperti itu, kita akan menganggap bahwa daerah asalnya adalah himpunan bilangan real. Jadi itu sudah paten ya. Kalau tidak disebutkan berarti daerah asalnya adalah himpunan bilangan real. Nah, kemudian kalau misalnya himpunan bilangan real, ya kita juga tidak serta-merta mengatakan himpunan bilangan real tanpa adanya syarat ataupun kondisi. Ya, kadang-kadang kita harus memperhatikan syarat ataupun kondisi daerah asal yang akan kita tekankan dengan melihat seperti apa fungsinya. Ya, kita masukkan contohnya bagaimana cara menentukan daerah asal jika tidak disebutkan secara terperinci. Nah, sekarang kita perhatikan untuk contoh A, fx sama dengan 1/x dikurang 3. Nah, tadi sudah sempat saya sebutkan ya bahwa daerah asal yang tidak disebutkan secara terperinci di soal, kita anggap daerah asalnya adalah bilangan real. Itu adalah hal yang paten. Nah, sekarang kita juga harus memperhatikan seperti apa bentuk fungsinya. Nah, ingat ya adik-adik bahwa fungsi seperti ini ya, itu tidak akan bisa kita cari hasilnya jika bentuknya seperti ini. Ya, 1/0 itu tidak ada nilainya alias tidak terdefinisi. Sehingga kita harus menghindari nilai 0 berada di bawah. Jadi kita usahakan jangan sampai ini nilainya adalah 0. Supaya ini tidak 0, maka x tidak boleh sama dengan 3. Ya, 3 dikurang 3 kan 0, jadi x tidak boleh sama dengan 3. Nah, kalau yang lainnya boleh tidak? Kalau negatif misalnya min 1/2 boleh kan? Nah, kalau negatif misalnya min 1/2, nah ini boleh. Nah, yang tidak boleh sama sekali adalah 1/0. Nah, ini tidak boleh. Sehingga kita bisa memformulasikan daerah asalnya ya dengan memasukkan syarat atau kendalanya. Jadi domainnya kita katakan domain adalah daerah asal. Nah, itu sama dengan karena ini fungsinya terhadap x, jadi kita katakan bahwa daerah asalnya adalah semua x. Di mana x-nya itu tidak boleh sama dengan 3. Oke? Jadi semua x di mana x tidak boleh sama dengan 3 dan x adalah elemen real. Ya. Jadi ini adalah domain untuk fungsi ini. Sekarang kita ke nomor atau ke bagian B. Kita akan tentukan daerah asalnya ya. Daerah asalnya atau domainnya ya, adalah semua. Perhatikan di sini variabelnya itu adalah variabel t, sehingga kita akan menggunakan variabel t di sini ya, penulisan daerah asalnya. Oke, jadi semua t di mana? Nah, perhatikan ya bahwa untuk bentuk akar ya, itu kita tidak bisa mencari hasilnya ya kalau dia akarnya negatif. Sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya ya, saya lupa pertemuan keberapa. Nah, kita kenal istilah bilangan imajiner. Nah,
bilangan imajiner untuk materi kalkulus ini kita tidak akan membahas lebih jauh kecuali memang disebutkan bahwa kita akan membahas bilangan imajiner. Jadi bilangan imajiner di sini pada kasus ini itu kita anggap tidak ada, oke? Tidak ada jawabannya. Sehingga bentuk akar seperti ini ya, kita akan menghindari akar yang negatif. Nah, perhatikan akar yang negatif kalau nilainya ini ya lebih kecil dari 9. Nah, kalau 9 di sini itu boleh. Tapi kalau misalnya bukan lebih kecil ya, lebih besar dari 9. Ya. Jadi ini tidak boleh lebih besar dari 9. Kalau 10 min 1 tidak bisa. Atau misalnya 16, jelas tidak bisa karena dia akar negatif. Sehingga ya kita akan mengambil yang lebih kecil atau sama dengan 9 untuk bentuk kuadratnya. Nah, lebih kecil atau sama dengan 9, nah berarti bilangan yang berpangkat 2 yang menghasilkan nilai 9 adalah 3. Jadi nilai maksimal yang bisa diambil adalah 3. Difahami maksud saya ya? Nah, jadi di sini nilai maksimal yang diambil adalah 3. Berarti kita bisa tuliskan seperti ini, T ya, itu harus diambil yang lebih kecil atau sama dengan 3. Dipahami? Jadi 3 boleh, terus 2 boleh, 1 ya 1 juga boleh, berarti. Nah, kemudian ini kan bentuknya berpangkat ya, bilangan berpangkat pasti positif sekalipun T-nya adalah negatif. Nah, kalau begitu boleh minus 3 kita ambil ya, minus 3 berpangkat 2 adalah 9 ya, itu boleh. Kemudian kalau saya ambil minus 2 berpangkat 2 itu kan hasilnya 4. 9 dikurang 4 ya boleh. Berarti bukan cuma positif di sini. Ya, berarti kita bisa ambil yang negatif juga. Sehingga kita akan kembali memformulasikan daerah asalnya. Ya, jadi kita akan kembali memformulasikan daerah asalnya supaya bilangan negatif juga termuat di dalamnya. Ya, berarti kita tulis dia sebagai bilangan mutlak. Nah, masih ingat? Ya, masih ingat mengenai bilangan mutlak ya? Bilangan mutlak itu ya berarti masuk positif, masuk juga negatif. Sekarang kita ke bagian ketiga, saya hapus dulu. Nah, di sini fungsinya HW sama dengan 1/9 dikurang W kuadrat. Nah, perhatikan. Jadi fungsi pertama dengan fungsi kedua itu digabungkan di fungsi ketiga. Nah, jadi domainnya kita harus lebih berhati-hati yang seperti ini. Ya, ini variabelnya adalah W. Kita tidak boleh ambil yang 0 yang penyebutnya ya. Ya. Jadi tidak boleh 0 di sini, berarti kalau 0 di sini ya ini tidak boleh sama dengan 9. Oke. Nah, sekarang kita berfokus dulu ke bentuk akarnya. Bentuk akarnya tadi sama ya, tidak boleh berbentuk negatif. Kalau di atas boleh 0, hasilnya di sini iya boleh. Nah, kalau di bawah tidak boleh 0 sama sekali. Ya. Karena kapan 0 hasilnya juga tidak ada. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. T itu kenapa saya mengikuti sini ya? Berarti W
W itu harus lebih kecil dari 3. Tidak boleh 3, karena kalau kita ambil 3 juga, ya kita akan mendapatkan nilai 0, karena dia akan disini kan 9 kalau ambil 3. Ya ini hasilnya 0. Sementara 1/0 tidak boleh.